Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Yang saya hormati Ibu Era Oktaviana, MPD, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan macam-macam ragam bahasa di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok saya, yaitu saya, Lis Khairunisa, sebagai moderator yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Kemudian Muhammad Adib, Melia Sari, Miranti, Muaz Haidul Zulkarnain sebagai pemateri. Baik, langsung saja ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan kepada saudari Muhammad Adib. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian ragam bahasa. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Adapun pengertian ragam bahasa menurut para ahli, yang pertama, ragam bahasa menurut Bahman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut jenis Sugono, yaitu sehubungan pemakaian bahasa Indonesia timbullah dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi ditulis menggunakan atau mewajibkan menggunakan bahasa yang baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di pasar, di taman, kita tidak dituntut atau diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa menurut Fesnainer. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat penggunaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penutur. Ragam bahasa jenis ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek. Variasi bahasa yang dipakai kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut juga dengan logat. Mungkin sekarang juga masih disebut logat. Setiap daerah rata-rata memiliki logat masing-masing untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua, ragam terpelajar. Jadi, bahasa orang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu sangatlah jauh berbeda. Orang berpendidikan mungkin lebih sopan dan lebih halus. Yang ketiga, ragam resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Contohnya, pertemuan antara presiden dengan menteri-menteri. Yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Contohnya, bahasa yang digunakan untuk mengobrol dengan teman, ayah, ibu, adik, itu menggunakan bahasa sehari-hari atau ragam tidak resmi. Jenis ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ragam jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ragam lisan.
ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Yang kedua, ragam tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jenis ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Ragam jenis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ragam sosial. Ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam jenis ini biasanya dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persurat kabaran atau media cetak. Yang keempat, ragam sastra. Ragam jenis ini biasanya dipakai untuk menyampaikan perasaan dan pikiran. Dan ragam yang terakhir yaitu politik dan hukum. Ragam ini biasanya berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa menurut media. Bahasa Indonesia yang amat luas pemakaiannya dan macam-macam pula latar belakang penuturnya, mau tidak mau akan menghasilkan sejumlah ragam bahasa. Adanya macam-macam ragam bahasa ini sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan lingkungan yang berbeda-beda. Ragam bahasa ini pada pokoknya dapat dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis sangatlah berbeda. Adapun yang mengatakan bahwa ragam tulis adalah pengalihan ragam lisan ke dalam ragam tulis atau huruf. Pendapat ini tidak dibenarkan secara penuh sebab tidak semua ragam lisan dapat ditulis dan sebaliknya, tidak semua ragam tulis dapat dilisankan. Kaidah yang berlaku bagi ragam lisan belum tentu berlaku kepada ragam tulis. Kedua ragam tersebut dapat dibedakan, yaitu apabila ragam lisan menghendaki adanya orang kedua atau lawan bicara, namun ragam tulis tidak menghendaki adanya lawan bicara. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur ini kadang-kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerakan, mimik muka, pandangan, anggukan, atau intonasi yang lain. Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan adanya orang kedua. Kelengkapan ragam tulis menghendaki agar orang yang diajak bicara mengerti bahwa ragam tulis ialah tulisan-tulisan yang berada di majalah, buku, atau surat kabar. Ragam lisan sangat terikat kepada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruangan kuliah hanya akan berlaku dan dipahami oleh orang yang berada di ruangan tersebut. Sebaliknya, ragam tulis tidak terikat kepada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di Amerika ataupun Inggris. Perbedaan yang terakhir yaitu ragam lisan dipengaruhi oleh
tinggi, rendah, dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca huruf dan huruf miring. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam bahasa berdasarkan penutur dapat dibedakan atas yang pertama, ragam bahasa berdasarkan daerah disebut ragam daerah. Ya, dalam kurung yaitu logat atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan dalam misalkan di B-nya pada posisi awal saat melafalkan nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan ini T ya, seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas, dan lain-lain. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas, dan lain-lain. Perbedaan ini juga terjadi dalam bidang tata bahasa. Ya, misalnya bawa seharusnya itu membawa, nyari seharusnya mencari, dan lain-lain. Selain itu, bentuk kata dalam kalimat pun sering meninggalkan awalan yang seharusnya dipakai. Contoh, ya, yang dimana contoh ini Ira mau nulis surat, padahal seharusnya Ira mau menulis surat. Ira mau menulis surat. Nah, yang kedua, saya akan ceritakan tentang asal mula lubang buaya, padahal seharusnya yaitu saya akan menceritakan tentang asal mula lubang buaya. Nah, yang ketiga, yaitu ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa juga dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicaranya. Jika lisan atau sikap penulis terhadap penyajian tulisannya, jika dituliskan, sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Kedudukan lawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita dapat mengamati bahasa seseorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya. Jika terdapat jarak antara penutur dan lawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Semakin formal jarak antara penutur dan lawan bicara, akan semakin resmi dan tinggi tingkat kelakuan atau kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan oleh sang penutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sari Putri dari kelompok 3 akan membacakan tentang ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ragam hukum, contohnya itu dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Ragam bisnis, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan. Ragam sastra, yaitu cerita itu menggunakan flashback. Ragam kedokteran, contohnya anak itu menderita penyakit Quarsy. Cara menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut. Yang pertama, ragam beku atau frozen digunakan pada situasi hikmat. Ragam resmi atau formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam konsulatif atau usaha digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau penukaran informasi. Ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi. Ragam akrab digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa buku
baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa buku adalah sebagai berikut: penggunaan kaidah tata bahasa normatif, penggunaan kata-kata baku, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis, penggunaan lafal baku dalam ragam tulis, penggunaan kalimat secara efektif. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas bangsa. 4. Pemersatu antar kelompok atau etnis. 5. Alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah: yang pertama, bahasa resmi negara; yang kedua, bahasa pengantar pendidikan; yang ketiga, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan; yang keempat, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pokok pembicaraan, ragam bahasa dibedakan antara lain atas ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal, hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan ragam bahasa tulis: informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dan kehidupan masyarakatnya. Sebagai sarana untuk memperkaya kosakata, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan. Kelemahan ragam bahasa tulis: alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan pun harus disusun lebih sempurna. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Yang tidak ada dalam bahasa tulisan pun tidak dapat diperjelas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.